Ya, kita akan mulai acara AMC malam hari ini untuk semua bapak-bapak. Nah, sebelum dimulai mungkin kita buka dalam doa ya. Saya minta Bapak Mulyawan berdoa untuk acara ini, untuk apa? Kok acara untuk kebaktian AMC ini. Silakan Pak Mul. Tuhan Allah. Di mute, Komul masih di mute. Suaranya Komul. Sorry. Tuhan Allah, Bapa kami juga akan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada malam ini untuk mengisi kebaktian AMC. Kiranya Tuhan menyertainya semua sinyal-sinyal yang ada juga dapat bagus ya supaya kami dapat menikmati kebaktian pada malam ini ya Tuhan. Tuhan akan memberkati juga rekan-rekannya akan memimpin puji-pujian Bapak Hendrawan, Bapak Beno, juga Bapak Hendrawan, juga kami akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Yusman, Tuhan berhikmat kepadanya Tuhan, sehingga kebaktian pada malam ini akan menjadi bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendekati kebaktian pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Komul. Ya, saya persilakan untuk Bapak Beno, pimpin pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Silakan, Pak Beno. Ya, Kamsia, Kohen. Terima kasih, selamat malam semuanya. Rekan-rekan, saudara-saudaraku. Di AMC malam hari ini kita dapat bertemu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati, suara kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, syukur. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, syukur. Ambil waktu kita malam hari ini. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur ku sembah. Oh. Kita akan sama-sama memuji Tuhan malam hari ini. Haleluya, syukur. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Menjauhi roh-Mu, Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu, Tuhan.
mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, Tuhan, menjauhi Roh? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh Yesus, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu,
betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan kami perlukan, hadirat-Mu Tuhan membuat hati kami tenang, bawa kami Tuhan selalu mendekat kepadamu. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan penuhiku. Sembah Tuhan kita Yesus Kristus, sembah di dalam hadirat Tuhan malam hari ini, sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Kami sembah Tuhan, sembah dengan akal pikiran kita, sembah, sembah sujud, sembah sujud di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, kami naikkan syukur Tuhan, kami tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya syukur. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ada rasa sukacita kami Tuhan malam hari ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ada kekuatan baru. Haleluya syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hanya Engkau yang ku sembah, hanya Engkau yang ku muliakan, ku tinggikan di setiap waktu kami Tuhan. Haleluya syukur. Haleluya, Yesus Kau sangat baik, sangat baik, sungguh amat baik Tuhan. Haleluya, haleluya syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih untuk kebaikan anugerah-Mu buat kami. Haleluya, syukur. Haleluya, urapi kami Tuhan malam hari ini. Semua kami Tuhan, saudara-saudara kami. Haleluya, syukur.
dapat menikmati hadirat-Mu malam hari. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Oh, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Oh, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih sayang dan berkekuatan bagiku. Anugerah, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu. Benar Tuhan, bukan karena kekuatanku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, oh,
Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk anugerah-Mu malam hari ini. Haleluya. Biarlah pujian kami Tuhan berkenan kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Biar penyembahan kami malam ini boleh ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat pujian kami ini Tuhan, ada kekuatan-kekuatan yang Kau berikan buat kami semua Tuhan. Sebagai kepala keluarga Tuhan, kami memerlukan tuntunan pimpinan-Mu Tuhan. Kami perlu penyertaan yang daripada Engkau Yesus di sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu malam hari ini. Kami persembahkan pujian kami, penyembahan kami sekali lagi kepadamu. Malam ini Tuhan, kami perlu nasihat-nasihat dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, tenangkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan kebenaran dari firman-Mu lewat hamba-Mu Bapak Yusman. Tuhan urapi, Tuhan pimpin Tuhan dalam sharing firman-Mu malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan malam ini, tenangkan hati kami, pikiran kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada hamba Tuhan Bapak Yusman. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bro Beno. Saya langsung kawan-kawan. Ya, langsung saja. Oke, Pak siap. Isman. Terima kasih. Silakan. Terima kasih juga kepada Bro Haiki, juga Pak Gem, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Ya, baik. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah, saya akan tampilkan sini. Ya, tema pada malam hari adalah keluarga yang berbahagia. Ya, keluarga yang berbahagia. Be a happy family, ya, keluarga yang berbahagia. Ya, jadi kalau kita renungkan, pasti semua orang yang sudah berkeluarga ingin keluarga itu bahagia. Ya, hal ini bukan suatu hal yang menjadi isapan jempol atau hal ini merupakan angan-angan, tapi semua orang pasti merindukan be a happy family ini menjadi sesuatu yang nyata, yang real, ya, yang nyata, yang real. Walaupun dalam kenyataannya nggak mudah ya membuat sebuah keluarga yang berbahagia. Cita-citanya iya, ketika berapa minggu yang lalu pagam kita mengatakan kalau pengen menikmati surga ya menikahlah, ya kalau pengen menikmati neraka ya menikahlah, gitu kan. Memang ini satu joke ya, tapi ya itu kenyataannya. Makanya saya pernah mendengar seorang teman saya mengatakan gini, daripada kita ribut-ribut terus, kata dia, dengan istrinya, ya lebih bagus pisah daripada hidup di dalam neraka di dalam keluarga, katanya. Itu adalah paham mereka, ya, paham dari tokoh sebelah. Kalau di kita kan enggak, ya. Nah, tapi kita bersyukur pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, ya,
menciptakan satu keluarga yang bahagia. Ya, mungkin di benak kita berbahagia itu macam-macam. Ya, ada yang apa namanya, anak-anaknya sudah dewasa, sudah pada bekerja, anak-anaknya sudah menikah, punya cucu, gitu kan? Atau mungkin punya mobil mewah, rumahnya banyak dan sebagainya. Kalau apa namanya, wisata atau ada liburan bermain ke luar negeri, gitu kan? Banyak ya definisi-definisi atau pendapat atau pandangan daripada orang-orang yang ada dalam dunia ini mengenai kebahagiaan yang bisa mereka rasakan, ya, walaupun itu relatif, ya. Kenapa relatif? Karena banyak orang-orang ya, saya banyak teman orang-orang pabrik yang punya pabrik, kadang-kadang ngeluh. Kenapa? Pabriknya sudah susah payah dibesarkan oleh ya oleh dia, gitu kan. Ternyata anak-anaknya yang sekolah di luar negeri tidak mau pulang, tidak mau meneruskan usahanya. Mereka bingung, ya. Ada satu orang yang sudah cukup tua, umurnya pun udah hampir 70 tahun, pegang pabrik, ya, merintis dari nol, dari zaman susah gitu sampai pabriknya sudah besar. Anak-anak tinggal di Singapura, bahkan istrinya pun ditinggal di Singapura. Jadi bapak ini tinggal di rumahnya hanya dengan pembantu-pembantunya saja. Ya, uang banyak, tapi uang tidak menjamin kebahagiaan buat dia. Ya, dia ngeluh. Ya, apa yang terjadi dengan perusahaannya suatu saat nanti? Bahkan ada juga seorang pengusaha, anaknya kerja di Amerika, gajinya udah 200 jutaan. Dia bingung. Kalau kembali ke Indonesia, katanya, saya mempekerjakan dia di pabrik atau meneruskan pabrik saya, berapa gaji yang harus saya kasih, gitu kan? Nah, itu relatif mengenai kebahagiaan ini. Ya, tapi yang namanya be a happy family ini, saya pikir harus menjadi target kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah, tolong ukurnya apa sih? Ya, kita kan sama-sama belajar pada malam hari ini. Ya, nah, sebelum jauh kita akan lihat terlebih dahulu definisi daripada definisi dari keluarga, ya. Walaupun kita sudah tahu, katanya nggak apa-apa, kita belajar, kita lihat. Karena pada malam hari ini saya mungkin tidak berkhotbah, bentuknya bukan khotbah, tapi bentuknya adalah pengajaran. Kita akan lihat, ya, suatu bagian firman Tuhan, kita akan baca ayat per ayat, ya, kalimat per kalimat, supaya kita bisa mengerti bahwa ada satu mutiara yang terpendam, mutiara yang indah, yang khususnya diberikan kepada kita sebagai pria-prianya Allah. Nah, definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga itu adalah ibu dan bapak beserta dengan anak-anaknya, ya, seisi rumahnya. Yang kedua, definisinya adalah orang seisi rumahnya yang menjadi tanggungan, sanak saudara, kaum kerabat, ya, walaupun mungkin yang namanya keluarga ini ada orang yang dianggap keluarga walaupun tidak sedarah sedaging, ya, bisa dianggap saudara, ya, kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Jadi walaupun mungkin secara prinsip bukan berdasarkan dari satu golongan darah, dalam ikatan darah, gitu kan, tetapi bisa orang yang di luar pun bisa menjadi saudara, ya, kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Nah, untuk definisi bahagia juga adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram atau bebas dari segala yang menyusahkan. Ya, ini kondisi bahagia ini adalah suatu keadaan atau perasaan yang senang, ya. Kita bahagia, artinya kita senang, kita tentram, bebas dari hal-hal yang menyusahkan. Semua sehat-sehat saja, uang cukup, mau apapun bisa, mau makan apapun, mau tiap minggu makan di restoran pun nggak masalah, ya. Pengen jalan-jalan kemana pun bisa, pengen beli apa bisa. Itulah keadaan bahagia, ya, menurut definisi ini. Keadaan yang menguntungkan, beruntung, atau berbahagia. Nah, berbahagia juga memiliki definisi kalau dilihat dalam KBBI ini, yaitu suatu keadaan bahagia, ya, menikmati kebahagiaan, ya. Jadi berbahagia itu menikmati kebahagiaan dalam keadaan bahagia. Jadi kesimpulannya apa sih dari bahagia dalam suatu keluarga? Yaitu suatu keluarga bisa menikmati setiap momen, ya. Keluarga ini bisa menikmati setiap momen, baik suka maupun duka, secara bersama-sama, saling toleransi, ya, saling menghargai, saling melindungi, saling bantu, saling menyayangi, dan selalu ingin membahagiakan. Bahkan kalau hari-hari ini kita belajar di kebenaran firman Tuhan, ya, sharing-sharing itu ada tambahkan kalau sesuai dengan firman Tuhan, yaitu saling mengampuni, ya. Jadi bahagia ini bukan hanya saling toleransi, melindungi, membantu, menyayangi, ingin selalu membahagiakan orang lain, anggota dalam satu keluarga,
tapi juga saling mengampuni. Ya, ini definisi dari bahagia dalam satu keluarga. Nah, apakah kita ingin keluarga kita bahagia? Ya, apakah kita ingin keluarga kita bahagia? Ya, kalau saya bertanya, pasti jawabannya tidak mungkin ada yang tidak ingin keluarga bahagia. Pasti ingin keluarganya bahagia. Bahkan kita sebagai pria-prianya Allah, ya, wajib untuk membahagiakan keluarga kita. Ya, pria-prianya Allah, ayo wujudkan. Kita sama-sama wujudkan keluarga yang berbahagia. Ya, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga bahagia. Ya, kalau lihat gambar ini kan lucu ya. Ya, Bapak Ibu, Bapak sekalian, pria-prianya Allah, ini lucu gambarnya. Ya, seorang suami istri punya anak, ya anaknya sepasang gitu kan. Mereka ceria. Inilah kalau ditampilkan seperti ini adalah keluarga yang bahagia, ya. Jadi kita sebagai pria-prianya Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Bukan sebaliknya menciptakan neraka dalam keluarga, tetapi menciptakan keluarga yang berbahagia. Nah, pada malam hari ini karena temanya adalah menjadikan keluarga yang bahagia, dan khususnya kita yang hadir pada malam hari ini adalah pria-prianya Allah, maka saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, men-sharingkan, ya di sini bukan untuk mengkhotbahkan, tapi men-sharingkan, kita sama-sama belajar dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ya, kita akan baca ayat 1 sampai 6 ini, kemudian kita akan belajar, ya kita sama-sama belajar ayat per ayat, kalimat per kalimat. Nanti kita akan bisa simpulkan bahwa seorang laki-laki harus memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan keluarganya, dan bagaimana pria-prianya Allah atau laki-laki ini, ya kita sebagai laki-laki bisa membawa kepada kebahagiaan di dalam keluarga. Ya kita sama-sama baca terlebih dahulu dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan, ya. Nyanyian ziarah. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, ya kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, jadi kalau di ayat 1 katakan nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang dimaksud dengan orang yang takut akan Tuhan adalah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, jadi di sini khususnya ditujukan kepada laki-laki, ya, kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Ya, kita akan lanjut. Kita akan sama-sama bahas ya satu persatu dari ayat-ayat ini, ya, kalimat per kalimat. Kita akan bisa melihat mutiara-mutiara yang luar biasa ya, dari pembacaan kita pada malam hari ini. Dari ayat yang pertama dikatakan nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukan. Jadi sengaja di sini saya tulis lengkap ya. Seolah-olah saya akan membacakan kalimat demi kalimat, nanti akan diberikan penjelasan-penjelasan. Tapi di sini karena saya rindu ya, kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Allah ini. Kita akan baca secara detail ya, dan kita akan lihat bagaimana kuasa Tuhan memberkati ya kita lewat pembacaan kita pada ayat-ayat ini pada malam hari ini. Yang pertama, nyanyian ziarah. Ziarah adalah perjalanan ke tempat suci atau tempat ibadah ya. Dan dalam konteks ini bisa merujuk kepada perjalanan rohani atau perjalanan hidup orang percaya ya. Kalau nanti bulan akhir Oktober November ya, Pak Gem Daniel ya mengajak kita ya untuk berziarah ya ke tanah suci ya, ke Yerusalem ya, ke Yerusalem. Kalau misalnya tetangga sebelah kita mengatakan umroh ya, umroh, dan kita pun akan umroh ke Yerusalem gitu kan. Ziarah adalah perjalanan ke tempat suci atau tempat ibadah, dan dalam konteks ini bisa merujuk pada perjalanan rohani atau perjalanan hidup orang percaya ya. Nyanyian atau pujian kepada Allah yang menyertai orang-orang percaya dalam perjalanan mereka menuju Allah. Jadi selama di dalam dunia ini kita berjalan, kita melangkah, kita di dalam perjalanan hidup kita harus selalu memuji-muji Tuhan ya. Di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, hidup kita harus penuh dengan puji-pujian kepada Allah.
kita membesarkan Allah, meninggikan nama Allah. Kita memiliki satu kerinduan untuk terus berjalan bersama dengan Allah. Ya, untuk ziarah ini itu tidak bisa asal-asalan. Seseorang bisa berziarah ketika orang tersebut memiliki satu tekad, satu keinginan, ya, keinginan untuk melangkah berjalan ke tempat suci atau tempat ibadah. Dan kita pun sama. Selama kita hidup dalam dunia ini, firman Allah katakan kita seperti seorang musafir, ya. Kita berjalan, ya. Kita berjalan menuju kepada Allah. Dan selama kita berjalan kepada Allah, di dalam mulut kita harus ada satu puji-pujian kepada Allah. Ada satu keinginan daripada hidup kita untuk menyenangkan hati Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk apa? Untuk memuji-muji Allah, untuk meninggikan Allah, menggantikan tugas daripada Helel atau Lucifer. Ya, tujuan kita, Allah menciptakan kita adalah untuk memuji-muji Allah. Nah, kalimat selanjutnya apa? Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kita adalah orang-orang berbahagia. Ya, takut akan Tuhan ini atau takut kepada Tuhan ini bukan berarti ketakutan secara fisik. Ya, ya kalau misalnya anak-anak, ya kalau kita zaman dulu ya seringkali orang-orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua mengatakan, ayo pulang, udah maghrib pulang. Nanti ada apa? Kalau wewe ada apa segala macam gitu kan. Apalagi hari Jumat itu, oh jangan keluar. Nanti ada setan, ada apa gitu kan. Nah, jadi takut kepada Tuhan ini bukan berarti ketakutan secara fisik, ya, ketakutan fisik, tetapi merujuk pada rasa hormat, penghargaan, dan ketaatan kepada Allah. Jadi takut kepada Allah ini adalah kita memiliki rasa hormat kepada Allah, penghargaan kepada Allah, dan hidup kita upayakan untuk taat kepada Allah. Ya, orang yang memiliki rasa hormat dan ketaatan kepada Allah akan berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan hidup dalam keselarasan dan kehendak Tuhan. Wow, ini luar biasa ya Bapak-bapak yang terkasih Tuhan, pria-prianya Allah. Ketika kita takut akan Allah, ya, ketika kita memiliki rasa hormat kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kita akan menjadi orang-orang berbahagia. Kenapa? Karena hidup kita akan selaras dengan kehendak Allah, akan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, lawan takut akan Allah apa? Lawannya itu memberontak kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Ya, kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, mana mungkin menuruti firman Allah? Nggak mungkin hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Nah, tetapi hidup kita akan diselaraskan dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Yang ketiga, ya, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang berbahagia adalah mereka yang hidup sesuai dengan jalan atau petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini firman Tuhan. Orang yang berbahagia itu adalah mereka yang hidup sesuai dengan jalan dan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mengikuti ajarannya, melakukan kehendaknya, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang Allah ajarkan dalam firman-Nya. Ya, ini harus menjadi komitmen kita, ya, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita harus hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, hidup kita harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang Allah ajarkan dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Ya, kesimpulannya dari ayat yang pertama ini apa? Ayat ini mengajak kepada kita untuk menghargai pentingnya takut akan Tuhan, penghormatan terhadapnya, dan hidup sesuai dengan ajarannya sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Ya, di sini ayat ini mendorong kepada kita untuk menjalani kehidupan yang berarti dan intim ketika kita berelasi dengan Tuhan. Ya, jadi ketika kita berelasi dengan Tuhan, ayat ini, ya, ayat yang mengatakan bahwa kita harus takut akan Tuhan mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang berarti dan intim dengan Tuhan. Ya, nah selanjutnya apa? Selanjutnya ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Memakan hasil jeripayah tangan kita, artinya apa? Ayat ini membawa kita untuk menghargai hasil kerja keras kita sendiri. Ya, menghargai hasil kerja keras kita sendiri. Memakan hasil kerja keras tangan kita berarti menikmati hasil jeripayah kita dengan puas. Ya, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, kita menghasilkan sesuatu, kita menikmati hasil buah pekerjaan kita dengan puas. Ya, jeripayah kita dinikmati dengan puas. Karena di dalam pengkhotbah dikatakan apa? Ada orang yang diberkati berkelimpahan, ada orang yang banyak memiliki harta, tetapi tidak diberikan karunia untuk menikmati. Ya, jadi kalau kita bisa menikmati berkat
Tuhan, hasil jerih payah kita ini adalah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. Ya, memakan hasil kerja keras tangan kita berarti menikmati hasil jerih payah kita dengan puas. Ini adalah tindakan menghargai hasil kerja keras kita dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan janganlah ya, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita cukup dalam segala hal, kita tidak bisa menikmati dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak menggunakannya dengan baik, malah menyimpang, ya, menyimpang. Ya, pernah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan, ketika sudah kaya, sudah banyak harta, jatuh lagi. Kenapa? Karena salah satunya tidak menikmati, tidak menghargai hasil jerih keras, hasil jerih payah, hasil kerja keras sendiri, dengan menghabiskannya dengan berjudi, ya, berjudi atau membeli hal-hal yang tidak baik, narkoba lah atau apapun gitu kan. Bahkan lebih ekstrim lagi, ya, ke tempat-tempat pelacuran. Ya, bahkan di dalam Amsal juga pernah dikatakan, jangan sampai hasil jerih lelah kita orang lain yang menikmati, ya. Pelacur-pelacur itu yang menikmati. Ya, baiklah. Dengan menghargai hasil kerja keras kita, kita bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya, berbahagialah engkau. Ayat ini menekankan bahwa ketika kita menikmati hasil jerih payah kita akan merasakan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan ini merupakan hasil dari kepuasan dan tingkat pencapaian yang kita rasakan ketika kita melihat hasil jerih payah kita menjadi kenyataan. Ya, ketika hidup kita masih susah atau masih di bawah, kita berusaha untuk hidup maksimal, sehingga kita harus bekerja keras, ya, menabung dan sebagainya, gitu kan. Punya uang tidak kita belanjakan dengan sembarangan, kita, ya, istilah orang Sunda tuh diperet gitu kan. Kehidupan tuh dibikin ya sehemat mungkin, dan suatu saat, ya, hasil dari jerih lelah itu menimbulkan suatu kebahagiaan, ya, suatu kebahagiaan. Bahkan di sini kita bisa tahu bahwa ketika kita berbahagia, kebahagiaan itu merupakan hasil dari kepuasan dan tingkat pencapaian yang kita rasakan, ya. Dan kita bisa melihat hasil jerih payah kita menjadi kenyataan, ya. Pasti semua orang yang bekerja pun ingin sukses, ya. Yang tadinya tidak punya motor, yang punya motor, dari motor meningkat menjadi mobil, dari mobil mungkin mobilnya bertambah, memiliki rumah pribadi, memiliki apartemen dan lain sebagainya. Jadi berbahagialah kalau kita bekerja keras dan hasilnya pun bisa maksimal, ya. Baiklah keadaanmu, kita dapat menikmati hasil kerja keras kita sehingga keadaan kita, kondisi kita menjadi lebih baik, ya. Ini berarti apa? Berarti kerja keras dan hasilnya itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita, ya. Ketika kita bekerja keras, keadaan kita semakin baik, maka kualitas hidup kita dan keadaan kita menjadi lebih baik. Ya, kita belajar dari kebenaran firman Allah bahwa anak-anak Tuhan, pria-prianya Allah harus bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras kita sendiri. Jangan sampai hasil kerja keras ini masuk kepada orang-orang yang tidak seharusnya. Kalau nolong orang boleh, memberkati orang boleh, tetapi kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, yang menyimpang dari kebenaran firman Allah, itu yang tidak dibenarkan oleh kebenaran firman Allah. Nah, secara keseluruhan ayat ini adalah sebagai dorongan untuk menghargai kerja keras kita, merasakan kebahagiaan dalam pencapaian kita, dan menciptakan keadaan yang lebih baik dalam hidup kita melalui usaha dan dedikasi kita. Ya, ini adalah pesan yang mengingatkan kita tentang pentingnya dari sini. Ya, saya kasih warna merah. Pentingnya kerja keras dan penghargaan terhadap hasilnya dalam mencapai kebahagiaan kesejahteraan. Ya, kalau kita bandingkan di dalam Yesaya 55 ayat 2, ya, kita lihat Yesaya 55 ayat 2. Oke, Yesaya 55 ayat 2 dikatakan apa? Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Nah, jadi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita belanjakan, terhadap apa yang kita pergunakan uang kita. Jangan sampai kita membeli hal-hal yang tidak baik, ya. Ya, narkoba lah, rokok lah, apapun gitu kan, yang tidak baik. Bahkan lebih mengerikan lagi kalau yang tadi saya katakan, membelanjakan uang untuk hal yang tidak baik, yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, uang kita dihabiskan di tempat-tempat judi, di tempat-tempat pelacuran dan sebagainya. Tapi saya percaya di kita nggak ada. Ini hanya sebagai contoh, ya, hanya sebagai contoh. Bahwa kita harus bekerja keras dan kita menghargai hasil daripada pekerjaan kita. Hasil kerja keras kita harus kita hargai secara pribadi. Yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu.
Ya, pohon anggur yang subur dan tunas pohon zaitun digunakan sebagai perumpamaan. Ya, Alkitab seringkali digunakan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan berkat yang diberikan oleh Allah kepada keluarga yang hidup dalam ketaatan dan iman. Ya, nah kita bahas di sini. Ya, istri seperti pohon anggur yang subur. Ya, ini suatu ya kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 6 ini menggambarkan suatu keadaan keluarga yang begitu luar biasa, begitu dilimpahi berkat-berkat Tuhan, keluarga yang damai, keluarga sejahtera, ya. Dan bahkan di sini untuk istri, ya, untuk istri seorang pria yang takut akan Tuhan, dikatakan istrinya itu seperti pohon anggur yang subur. Artinya apa? Pohon anggur yang subur, ya, menghasilkan buah yang melimpah, ya. Dan dengan demikian, istri yang baik dan setia dapat memberikan berkat, kebahagiaan dan kelimpahan dalam rumah tangga, ya. Jadi di sini istri bukan menjadi sparring partner, ya, lawan untuk berantem, untuk beradu argumen, ya, untuk saling menyalahkan. Tetapi di sini firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga ini, istri seperti pohon anggur yang subur, ya. Istri yang bisa memberikan berkat, kebahagiaan dan kelimpahan dalam rumah tangga. Ini mencerminkan peran istri yang dalam memberikan cinta, dukungan dan kebaikan kepada suaminya serta keluarga mereka. Ini istri yang begitu ideal. Apakah mungkin? Ya, dalam Tuhan itu tidak ada yang mungkin. Ya, Tuhan memberikan istri yang terbaik untuk kita. Ya, kita kan lihat di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Memang ini panjang, ya, panjang. Saya akan bacakan aja ya. Saya akan atau kita buka aja. Amsal 31 ayat 10 ya. Amsal 31 ayat 10. Amsal 31. Amsal 31 ayat 10. Ya, kan saya akan bacakan dengan cepat. Istri siapakah yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari peritanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, ya, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya, karena seisi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, kain lenan halus, kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari ayat ini merupakan gambar sebagai istri yang sangat ideal, ya, istri yang sangat ideal, istri yang begitu bertanggung jawab terhadap keluarganya, ya, menyiapkan makanan, ya, terus ikut membantu pekerjaan daripada suaminya, dan banyak hal, ya, yang tadi sudah kita baca. Itu istri yang ideal, ya. Istri yang ideal ini akan membawa kebahagiaan, membawa berkat, kebahagiaan dan kelimpahan kepada keluarga, dan itu bisa dimiliki oleh suami yang takut akan Tuhan, ya. Kalau suami tidak takut akan Tuhan, nggak mungkin, karena suami harus menjadi teladan, suami harus menjadi kepala, suami harus menjadi imam di dalam keluarganya. Ketika suaminya takut akan Tuhan, maka keluarga pun, khususnya istri, akan seperti pohon anggur yang subur. Selanjutnya apa, Isbab? Selanjutnya anak-anak seperti tunas pohon zaitun, ya. Artinya apa? Tunas pohon zaitun adalah lambang berkat dan kelimpahan. Anak-anak dianugerahkan oleh Allah dalam keluarga, dalam sumber kebahagiaan, dalam kebahagiaan bagi orang tua. Mereka diharapkan tumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat. Ya, anak-anak menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi orang tua. Firman Allah katakan apa? Kebanggaan daripada anak-anak adalah nenek moyangnya, ya. Dan kebanggaan dari orang tua adalah anak cucu. Ya, ketika anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang takut Tuhan, yang menghormati orang tua pun menjadi bangga kepada mereka. Ya, mereka diharapkan, anak-anak kita diharapkan bisa bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat. Ya, secara singkat, dilihat di dalam Yohanes 3 Yohanes 1:4, saya akan bacakan saja supaya cepat. 3 Yohanes
3 Yohanes 1 ayat 4, ya, firman Allah katakan apa? Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saya akan bacakan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua. Ketika anak-anak kita, generasi kita berikutnya, menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu Bapak sekalian, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Itu yang kita rindukan. Ya. Nah, selanjutnya, dikatakan di dalam kalimat berikutnya, di dalam rumahmu dan sekeliling mejamu. Ayat ini menekankan bahwa berkat-berkat ini terjadi dalam konteks rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi istri kita seperti pohon anggur yang subur, anak-anak kita seperti pohon zaitun. Itu dikatakan di sekeliling mejamu. Artinya apa? Itu dalam konteks rumah tangga dan kehidupan sehari-hari ada satu kerukunan, ada satu kebahagiaan. Keluarga yang hidup dalam ketaatan dan iman akan merasakan berkat-berkat ini dalam keintiman dalam rumah tangga, ya. Jadi ada suatu berkat yang bisa dinikmati oleh keluarga kita di apa? Di dalam rumah tangga kita, di sekeliling meja makan kita, ya. Wah, ini luar biasa, ya. Jadi ketika kita menjadi pria-pria yang takut akan Allah, maka keluarga kita akan intim dengan, ya, intim satu dengan yang lain, ya. Bisa menikmati berkat bersama-sama, itu berkat rumah tangga yang disediakan oleh Tuhan. Nah, kesimpulan dari ayat 3 ini apa? Ya, kita sebagai laki-laki harus menghargai peran penting dari istri dan anak-anak dalam keluarga. Jangan sampai kita mengabaikan fungsi dan tugas mereka, bahkan hasil pekerjaan mereka, hasil kehidupan mereka, jangan sampai kita abaikan. Menghargai peran penting istri dan anak-anak dalam keluarga, serta mengingatkan kita, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya hidup dalam iman dan ketaatan kepada Allah, agar kita dapat merasakan berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita. Ya, di sini saya garis bawahi dengan memberikan warna merah. Kita sebagai laki-laki, ketika keluarga kita ingin bahagia, kita harus menghargai peran penting, ya, peran penting istri dan anak-anak dalam keluarga. Nah, lanjut ayat 4, ya, ayat 4. Di ayat 4 ini katakan apa? Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Allah. Ya, diberkati oleh Tuhan. Kalimat diberkati oleh Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, ya. Laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Berkat ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, ya, segala aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan, kebahagiaan, perlindungan, dan rahmat dari Tuhan, ya. Laki-laki yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kebahagiaan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, ya, dan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Nah, dan berikutnya apa kalimat? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini orang laki-laki yang dalam konteks ini bisa merujuk kepada semua orang, ya, bisa pria maupun wanita. Ya, takut akan Tuhan tidak berarti ketakutan fisik. Tadi sudah kita lihat di ayat yang pertama, gitu kan? Tetapi mengacu pada rasa hormat, ya, penghargaan, ketaatan, penghormatan kepada Allah. Ya, orang yang takut kepada Tuhan adalah mereka yang hidup sesuai dengan nilai-nilai dan ajarannya. Ya, bukan takut secara fisik, ya. Kita bisa mengerti, kita bukan takut secara fisik, tetapi kita mengacu pada rasa hormat pada Allah. Kita berusaha untuk taat kepada Allah, ya. Kita juga berusaha untuk terus menghormati Allah, menghargai Allah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara hidup sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran daripada Tuhan. Dan jaminan berkat, ya. Jadi orang-orang yang takut akan Allah ini mendapatkan jaminan berkat dari Tuhan, ya. Ayat ini memberikan jaminan bahwa orang-orang yang menjalani kehidupan akan takut akan Allah, ya. Takut akan Allah akan menikmati berkat Tuhan, ya. Ini Tuhan yang berjanji. Ini firman Allah, ya. Alkitab pada firman Allah, Allah yang berjanji. Jadi ketika kita takut akan Allah, firman Allah memberikan jaminan akan berkat-berkat, ya. Kesimpulan dari ayat yang keempat ini apa? Takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat dan kebaikan dalam kehidupan kita, ya. Takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan akan mendatangkan berkat dan kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dengan menghormati Allah, mengikuti jalan yang kita akan dilimpahi dengan berkatnya yang meliputi banyak aspek, ya. Segala aspek kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Sandang, pangan, papan, apapun yang menjadi kerinduan hati kita, Tuhan akan berkati. Amin. Tuhan akan berkati. Pastikan bahwa kita ada orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan datang kepada kita dan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Lanjut ayat yang kelima. Nah, ayat 5 katakan apa? Sekiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Memberkati dari Sion itu artinya apa? Ya, Sion adalah bukit di Yerusalem. Ya, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, Sion adalah bukit di Yerusalem yang sering digunakan dalam Alkitab sebagai simbol kehadiran dan berkat Allah. Ya, pernyataan ini merupakan harapan agar Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan dari tempatnya yang kudus. Melihat kebahagiaan Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci yang sangat penting dalam sejarah dan iman Kristen. Ya, dalam ayat ini memiliki konteks apa? Melihat kebahagiaan Yerusalem itu mengacu pada harapan agar orang yang takut akan Tuhan melihat dan menikmati kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan yang melimpah dalam kehidupannya. Ya, sebagaimana diwakili oleh Yerusalem. Ya, kita akan diberkati oleh Tuhan, diberikan kemakmuran, diberikan damai, kesejahteraan yang melimpah dalam hidup kita. Ya, ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan berkat-berkat ini dikatakan seumur hidupmu. Ya, ini mengekspresikan atau menggambarkan suatu harapan bahwa berkat yang diminta dari Tuhan tidak hanya sementara, hanya untuk kita, tetapi sepanjang hidup kita. Ya, Tuhan, kita mengingat bukan hanya berkat-berkat yang sementara, berkat-berkat yang tidak sepanjang hidup kita, tetapi kita rindu. Ya, Tuhan memberkati kita sepanjang hidup kita, sepanjang umur hidup kita. Ya, dan ini merupakan doa ya untuk keberkatan yang berkelanjutan ya dan kebahagiaan yang berkesinambungan dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan sepanjang umur kita diberkati oleh Tuhan. Apa salah? Oh enggak. Karena Allah adalah Bapa kita. Allah adalah Tuhan kita. Kita berhak meminta. Ya, kita tidak salah, kita tidak dosa meminta berkat-berkat kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita. Nah, jadi ayat ini merupakan doa yang berisi harapan untuk berkat-berkat, akan kesejahteraan, akan kebahagiaan yang berlanjut dalam hidup kita. Ya, ini ada pesan yang mengajak kita untuk hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan memberkati kita bukan sementara, tetapi sepanjang hidup kita, memberikan kebahagiaan dan berkat yang berkelanjutan. Amin. Ini menjadi satu kerinduan kita, ya, kerinduan saya secara pribadi. Kita diberkati, dan diberkati. Bukan hanya berkat yang sementara, ya, tetapi sepanjang hidup kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelanjutan. Nah, lihatnya yang ke-6 yang terakhir di sini. Ya, lihat 6 ini dikatakan dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Melihat anak-anak dari anak-anakmu ini merupakan harapan yang diberikan ketika kita diberikan umur panjang, kita dapat melihat dan berbahagia melihat anak cucu kita, ya, melihat generasi kita berikutnya, ya. Dan ini adalah kerinduan agar diberikan berkat yang berkelanjutan pada keturunan kita, ya. Kita diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat anak cucu kita, ya. Kita diberkati dengan panjang umur, kesehatan, bisa melihat bagaimana pertumbuhan iman anak cucu kita, ya. Ini satu kerinduan buat kita, ya, satu kerinduan, ya. Jadi firman Allah sudah mencatat ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan diberikan umur panjang oleh Tuhan dan kita bisa melihat anak-anak daripada anak-anak kita, kita bisa melihat anak cucu kita generasi berikutnya. Bahkan ya ada jemaat di gereja kita juga yang sudah mendapatkan buyut banyak, ya. Ya salah satu Mapaunio kan umurnya panjang, cucunya buyutnya pun banyak. Itu berkat daripada Tuhan, ya. Dan saya tahu setiap hari doa pagi itu suatu kesetiaan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Jadi tidak usah jauh-jauh melihat siapa orang yang takut akan Tuhan, di gereja kita pun banyak. Ya salah satunya Mapaunio, ya. Ibu daripada Bugem, umurnya panjang, anak cucunya diberkati oleh Tuhan, ya. Bahkan sudah mendapatkan buyut yang banyak. Wow, luar biasa, ya. Nah, berikutnya damai sejahtera atas Israel. Ungkapan damai sejahtera atas Israel adalah sebuah doa dan harapan untuk kedamaian, untuk perdamaian dan kesejahteraan yang luas atas negeri Israel dan masyarakat, serta kesejahteraan buat kita juga sebagai orang-orang Israel rohani, ya, orang-orang yang sudah dihisapkan menjadi Israel rohani, ya. Kita pun bisa mendapatkan kesejahteraan daripada Allah. Kita ada Israel rohani, ya. Umat-umat Allah akan diberikan damai sejahtera oleh Allah. Jadi ayat ini mengungkapkan harapan akan kelanjutan berkat dan kebahagiaan yang melibatkan generasi berikutnya. Jadi kita rindu, bukan hanya Tuhan memberkati kita sepanjang umur hidup kita, tetapi kita minta Tuhan memberkati
anak kita, bahkan cucu-cucu kita, bahkan generasi kita berikutnya. Tuhan akan memberkati. Itu yang menjadikan kerinduan daripada kita. Ya, kita sebagai orang-orang Israel rohani, kita akan bisa melihat keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Dan lingkungannya akan damai, penuh dengan damai dan sejahtera. Ya. Apa yang terjadi dengan anak cucu kita? Inilah startnya. Poinnya mulai dari kita. Ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi pria-prianya Allah yang takut akan Tuhan, maka bukan hanya kita yang diberkati, bukan hanya keluarga kita yang diberkati, menjadi family, keluarga yang diberkati, happy family, tetapi anak cucu kita kelak pun akan diberkati oleh Tuhan. Ya, ini menjadi kerinduan kita. Ya, ini menjadi kerinduan kita. Tuhan akan memberkati kita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita berbahagia? Ya, kita sebagai pria-prianya Allah, apa yang harus kita lakukan? Dari yang sudah kita baca, dari yang sudah saya uraikan tadi, kita bisa lihat, ya, ada yang harus kita lakukan, kita sebagai pria-prianya Allah, untuk mewujudkan keluarga kita yang berbahagia, yaitu yang pertama, kita harus memiliki sikap yang takut akan Tuhan, mutlak. Ya, kita harus memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Ya, Tuhan, takut akan Tuhan bukan berarti takut secara fisik, tetapi kita ada satu menghormati Allah, menghargai Allah, taat kepada Allah. Ya, itu takut akan Allah. Jadi ketika kita sebagai pria-pria yang Allah ingin keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, ya, menjadi happy family, maka kita harus memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mau kerja keras dan menghargai hasilnya. Nggak mungkin kita bisa menghargai keluarga kalau kita sebagai pria tidak mau kerja keras. Ya, kita tidak boleh mengandalkan istri kita untuk menggantikan kita bekerja keras, tetapi kita harus bekerja keras. Sebagai laki-laki, kita memiliki satu kodrat bahwa kita harus mencukupi, memenuhi kebutuhan keluarga. Kita harus mau kerja keras, ya, dan menghargai hasilnya. Artinya apa? Kita jangan sampai hasil daripada kerja keras kita ini hasil yang melimpah, hasil kerja keras ini membuat keluarga kita malah menjadi berantakan, ya. Karena kita harus mungkin harus terlibat dengan hal-hal yang tidak baik sehingga hidup kita terjerumus, ya, dengan hal-hal yang tidak menguntungkan. Ya, jadi kita harus menghargai hasil kerja keras kita. Hargai, pergunakanlah hasil kerja keras kita untuk keluarga kita, ya, supaya keluarga kita bahagia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, menghargai penting, ya, menghargai peran penting istri dan anak-anak kita dalam keluarga. Ya, jadi ada 3 hal yang kita bisa pelajari pada malam hari ini supaya keluarga kita berbahagia. Kita sebagai pria-prianya Allah, yang pertama harus memiliki sikap yang takut akan Allah. Ya, yang kedua, kita harus bekerja keras, jangan bermalas-malasan. Ya, tapi kita harus bekerja keras dan menghargai hasilnya. Jangan mempergunakan hasilnya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, yang ketiga, menghargai peran penting istri dan anak-anak dalam keluarga. Tanpa mereka, kesuksesan pun belum tentu tercapai. Karena doa daripada istri kita, doa daripada anak-anak kita bisa berhasil. Makanya penting bagi kita, ketika kita berhasil, kita harus ingat dan harus menghargai peran penting daripada istri dan anak-anak kita dalam keluarga kita. Ya, amin firman Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita. God bless my family. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum saya serahkan, ya, kita sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Saya mohon dengan hormat, Kobun Seng, Bapak Gunawan akan berdoa. Silakan. Mari kita satukan hati. Bapa akan bersyukur kalau Engkau memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Engkau memberikan sinyal yang baik bagi kami untuk mendengar firman-Mu, ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati Bapak Yusman yang menyampaikan firman-Mu, ya Bapa, dengan gamblang. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau lah menjadi yang terbaik bagi kami semua, pria-prianya Allah. Ajarkan kami untuk takut akan Tuhan, ya Bapa, dalam segala hal, ya Bapa. Biarlah kami ini menjadi imam-imam di keluarga kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, ya Bapa. Juga kami ketika diberkati, kami dapat memberkati yang lain untuk menjadi berkat, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Bapa. Biarlah pria-prianya Allah pada malam hari ini diberkati dengan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Moderator, Bapak Irnawan, silakan. Ya, terima kasih untuk Pastor Yusman yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
Saya melihat ini sangat mencerahkan kita ya. Bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan satu keluarga yang berbahagia ya. Tadi ada disampaikan 3 poin, tapi sebenarnya secara detailnya ada 6 poin ya, Pastor Yusman ya. Karena tadi yang pertama saya dengarkan kita harus takut akan Tuhan. Kedua, kerja keras dan menghargai hasilnya. Karena dengan menghargai hasil itu mungkin keluarga kita jadi bahagia ya. Dan menghargai peran penting istri dan anak-anak. Keempat, diulang lagi, harus takut akan Tuhan. Penekanannya takut akan Tuhan supaya mendatangkan berkat dan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa berkat itu berkat yang berkelanjutan sampai pada anak cucu kita ya, sehingga kita bisa merasakan kuasa damai sejahtera Tuhan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk pencerahannya, Pastor Yusman. Ya, Ya, nah sama-sama. mungkin dari bapak-bapak ada hal-hal yang masih mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut. Nanti kita akan berikan kesempatan. Mungkin ada pujian yang akan disampaikan dulu untuk host. Ada ya? Nah, kalau ada silahkan dan saya harapkan dari bapak-bapak mungkin bisa menyiapkan pertanyaan apa yang akan disampaikan. Silakan untuk host. Ya, yang kawan. Hendro Ya, aja. ya, Pak. Sorry, Pak. Bagaimana, Bapak-Bapak? Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang ingin didalami lebih lanjut? Silakan. Silakan, Bapak-Bapak. Kita masih ada cukup waktu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Semuanya udah berbahagia, mungkin kawan. Kenapa? Udah berbahagia semuanya. Semua kok. Sudah berbahagia. Itu Bang Silalahi itu ngacung. Bang Silalahi ngacung tuh. Ada silakan. Jangan segan-segan. Kita kan satu keluarga ini. Dan kita juga satu keluarga yang semuanya bahagia ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Karena tentunya Pastor Yusman juga sudah menggali sedemikian rupa ya. Sehingga
bagaimana caranya membentuk atau menjadi satu keluarga yang bahagia. Menurut saya sangat detail sekali tadi, cukup mantap ininya pencerahannya. Tapi mungkin kalau masih ada yang belum jelas, silakan. Oh ya, Bapak Silalahi, silakan Pak. Masih di mute Pak. Saya lihat ngangkat tangan ya Pak ya. Ya, betul. Betul, betul. Oh ya, silakan Pak, silakan Udah Pak. ya? Oh, Ya, selamat sudah, malam, Pak. silakan Pak, Dan sampaikan Pak. Bapak pria-pria yang lain, selamat malam. Malam. Terima kasih untuk khotbahnya, pencerahannya, sharingnya. Saya kira saya memang sudah cukup jelas khotbah yang disampaikan Pastor Yusman. Cuman saya mau tanya ini Pak, bukan isi pencerahannya sih. Saya mau tanya arti kalimat Pak Yusman. Iya, silakan Pak. Ya, untuk memperbanyak perbandaran kata juga. Ini kan tadi Bapak ulang-ulang ya, takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan bukan secara fisik. Saya mau tanya Pak, ini dari bahasa, kan ada beberapa bahasa itu asli bahasa Alkitab itu ada Ibrani dan dua bahasa lain gitu. Saya mau tahu dulu Pak, itu arti takut itu dalam sebenarnya asal katanya dari bahasa Ibrani apa sih sebenarnya? Soalnya Oke. setahu saya kalau sebentar Pak, kalau setahu saya kalau KBBI itu takut ya artinya tidak berani, ciut bukan berarti menghargai atau atau yang lain gitu. Apa enggak sebaiknya misalnya kata takut akan Tuhan oleh LAI itu dibuat misalnya segan, tunduk, hormat gitu. Saya tahu Bapak arti kata takut itu di bahasa Ibrani-nya itu apa sih sebenarnya? Takutnya nggak bisa diterjemahkan secara baik oleh bahasa Indonesia gitu loh Pak. Oke, baik Pak. Terima Jadi kasih Pak. takutnya Ya. nggak sempurna. Jadi kan Bapak selalu bilang tadi takut bukan secara fisik sementara. Takut itu harusnya kan tidak berani, ciut dan lain kalau KBBI kan Pak ya. Oke, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Silahi. Jadi saya mau tanya. Saya akan buka. Pak Silahi Iya gitu. tidak sedang menyetir kan? Sedang berhenti ya? Iya. Oke. Pak, saya akan tunjukkan Pak Berhenti. di dalam bahasa aslinya Pak ya. Dalam bahasa aslinya. Iya. Nah, di sini Pak. Di sini ada nomor strong Pak. Ini mungkin bisa terlihat ya Pak ya? Nah, sebentar Pak. Saya akan coba buka dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-128. 128 ayat 4. Nah, ini Pak. Udah tampak Pak? Ya, di sini ada coba Pak. Takut akan Tuhan ya. Di sini itu bahasa aslinya disebutkan Yaurai ya, Yaurai. Itu dalam bahasa Ibrani Pak. Itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu fear atau afraid, fearful. Ya Pak. Nah, definisi Inggris ada fearing, reverent, afraid. Ini sama Pak artinya Pak. Ini Pak, di kota kecil Pak. Ya. Jadi artinya sama Pak. Oh iya. Tapi jadi terjemahan dari KBBI dengan terjemahan aslinya atau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya sama. Fear, afraid, fearful. Bisa terlihat Pak Silalai? Mohon. Ini yang kota kecil? Enggak, saya dengar aja, saya nggak kelihatan itu kecil banget. Nggak kelihatan ya Pak ya? Nah, jadi dalam bahasa Ibrani-nya, ya ini sorry bahasa Yunani itu ya right, artinya fear, afraid, fearful Pak. Bahasa Inggrisnya sama Pak. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia pun sama, artinya takut. Ya, ada rasa takut. Ini kalau Pak, Ibrani Pak. Nah, Yunani ini atau Ibrani? Ya, ini ya right. Artinya tuh fear, afraid, fearful, Pak. Ya. Itu bahasa Yunani apa Ibrani, Pak? Ini kalau bahasa bahasa Ibrani, Pak. Hebrew. Oh, Ibrani. Ibrani. Bahasa Ibrani. Sama ya. Iya. Artinya sama, Pak.
Oke, sebentar. Kalau saya bisa lihat lagi, sebentar Pak, sebentar ya. Kita masih ada waktu ya. Sebentar, saya akan coba lagi perlihatkan lagi. Sebentar, sebentar. Atau ada yang bahasa Ibrani? Ada yang lain sebentar Pak. Saya ada juga. Sebentar. Sistem. Saya akan coba buka dulu dalam. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak ya. Sebentar Pak. Saya coba di sini sebentar. Sebentar ya Pak ya, maaf sebentar. Saya akan soya ini supaya lebih jelas untuk memperkaya, supaya jangan salah tafsir. Di sini saya coba interlin. Ini kelihatan. Itu 28. Ada keempat. Nah, jadi ini Pak, Bapak mungkin bisa lihat di sini dalam di sana ada Yahweh Pak, Yahweh. Nah ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya fear Pak, takut Pak. Ya. Yahweh-nya itu artinya takut gitu. Takut betul. Nah ini Pak. Nah kalau saya lihat di sini, nah ini Pak, ya. Rasa takut. Kalau di KBBI sendiri Pak, apa artinya Pak? KBBI, oke, saya buka KBBI ya Pak ya. Saya buka KBBI Pak. Ya, kalau takut peristiwa ya. di saat manusia merasa gentar Ya, menghadapi takut, hal ya, yang dirasa akan membawa bencana. Itu takut Pak KBBI. Iya, iya. Jadi takut. Arti takut KBBI. Menurut KBBI, takut merupakan peristiwa di saat manusia merasa gentar ketika menghadapi hal yang dirasa akan membawa bencana, Pak. Iya. Jadi agak beda Pak ya, kan takut akan Tuhan bukan seperti itu mungkin. Nah, jadi takut akan Tuhan itu bukan takut artinya, wah ada Tuhan kita sembunyi, bukan seperti itu Pak. Walaupun pada waktu Tuhan melewati Musa, Musa kan takut Pak, sehingga Tuhan menyembunyikan di balik satu gunung, ya. Dan ketika ada guru yang begitu luar biasa, ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa untuk menghadap Allah, mereka ketakutan Pak, ya, mereka ketakutan, sehingga bangsa Israel pada waktu itu mengatakan, udahlah, Musa aja yang menghadap Tuhan, ya, kami akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan pada Musa. Jadi takut kepada Tuhan itu bukan berarti takut seperti ya, mohon maaf Pak, takut kepada setan lah, ya, buat orang-orang nggak percaya kan, takut kepada setan, takut kepada hantu gitu kan, atau mungkin kalau misalkan kita bersalah takut kepada polisi, takut kepada pemerintah, bukan seperti itu. Tetapi kita takut kepada Tuhan itu kita hormat kepada Tuhan, ya. Ya, emang kita ada rasa takut. Kalau kita berdosa, Tuhan nggak ada pandang bulu. Kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapapun kita, tidak pandang muka. Nah, tetapi artinya takut akan Tuhan itu kita menghormati Tuhan. Ya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menghargai Tuhan. Nah, itu Pak. Ya, mungkin cukup jelas ya Pak Silalahi ya. Karena artinya sih Pak, cuman saya merasa memang arti kata takut ini kita kurang sempurna dibanding bahasa Ibraninya gitu loh Pak. Oh, mungkin Pak, maaf ini saya berikan masukan barangkali betul, mudah-mudahan tidak salah. Tapi kita lebih melihat kepada maknanya ya Pak, kata-kata takut itu, dan menurut saya sangat jelas sekali yang sudah disampaikan oleh Pastor Yusman. Di sana ada rasa hormat, ada rasa segan. Ya itu ya yang dimaksud ya Pastor Yusman ya. Jadi bukan takut seperti misalnya saya akan berkelahi dengan seseorang, misalnya, waduh badannya gede ini, sekali pukul saya kalah ini. Bukan itu yang dimaksud, tapi ada rasa hormat, ada rasa segan. Itu rasanya dengan oleh Pastor Yusman udah disampaikan dengan gamblang. Jadi menurut saya
Rasanya cukup jelas ya Pak ya. Dan ya, walaupun ini sedikit keluar dari topik sebenarnya, tapi nggak apa-apa Pak untuk memperkaya kasana bahasa. Cuman mungkin cukup jelas ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Silalahi, terima Ya, kasih terima kasih. Pastor Yusman untuk penjelasannya. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya, satu lagi mungkin, silakan. Tidak ada ya, cukup jelas ya. Ya, kalau sudah cukup jelas semuanya, saya serahkan kepada Bro Haiki. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Bro Haiki. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Yusman yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga untuk Pak Silalahi tadi yang sudah ikut berinteraktif dalam kebaktian ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan Bro Haiki. Oke, terima kasih Koen Rawan buat pelayanannya menjadi moderator walaupun saat ini sedang menunggu istrinya yang sakit. Kita semua berdoa ya, semoga ini cepat sembuh dan memakai Koen Rawan biar heran kemuliaan Tuhan. Makasih kok Beno buat pelayanan pujiannya. Makasih juga buat Pastor Yusman yang sudah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, yaitu temanya Be Happy a Family ya, keluarga yang bahagia, dan kita harus menciptakan suasana keluarga yang bahagia. Nah, itu menjadi target kita ya, orang-orang yang percaya. Jadi ayo pria-pria Allah, kita wujudkan kebahagiaan dalam keluarga ini, yaitu yang pertama yaitu tadi, pria harus takut akan Tuhan, pria harus hidup menurut jalannya Tuhan yang ditunjukkannya, dan selalu menghargai takut akan Tuhan, yaitu taat untuk bekerja keras, untuk menikmati hasilnya, yaitu istri yang ideal, anak-anak yang berhasil, menghargai peran penting istri dan anak-anak kita ya. Kita harus juga belajar untuk menghargai mereka supaya kehidupan kita bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar kita, buat keluarga-keluarga yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Dan pria yang takut akan Tuhan adalah pria yang diberkati Tuhan. Bukan itu saja, tapi dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Ada berkat kebaikan, ada berkat yang berkelanjutan kepada anak cucu kita. Amin, puji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai pria-pria Tuhan, yaitu takut akan Tuhan, kerja keras, menghargai hasil, menghargai peran penting istri dan anak dalam keluarga. Amin. Puji Tuhan. Makasih Bro Yusman buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Memberkati sekali buat saya untuk saya selalu takut akan Tuhan. Thank you Bro buat sharingnya sekali lagi. Memberkati. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Tadi saya lihat ada sekitar 30. Puji Tuhannya ada 30 partisipan, puji Tuhan, tapi ada beberapa yang boleh tetap setia untuk ikut dalam ibadah Jum AMC di malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan membacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini, tiap pagi ada doa pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi. Di link Zoom yang sama, saya tetap mengundang teman-teman pria-pria AMC untuk bisa ikut dalam ibadah doa pagi. Karena sangat memberkati sekali buat kita untuk sebelum kita menjalankan aktivitas kita, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita belajar datang kepada Tuhan dengan ibadah doa pagi. Jam 5 sampai jam 6, hari Senin sampai Sabtu, di link Zoom yang sama malam hari. Selanjutnya ini ibadah raya kita hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Alexander, dibagi 3 waktu, jam 6, jam 7 waktu malam, dan jam 4 sore, dengan tema penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Tetap saya juga mengundang 17 September 2023 ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Alexander. Selanjutnya minggu depan kita masih tetap online
dengan tema pemulihan dalam keluarga yang akan dibawakan oleh Pastor Diki via Zoom tanggal 21 September 2023 jam setengah 8 malam di malam hari ini di link Zoom yang sama. Ya, saya tetap mengundang untuk sahabat-sahabat AMC untuk bisa ikut dalam ibadah AMC di malam hari ini untuk menikmati pemulihan dalam keluarga. Oke, selanjutnya persembahan atau kolektif AMC boleh melalui rekening AMC nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyo Utama. Mungkin itu aja pengumuman dari saya selama minggu ke depan. Dan saya serahkan pada Pak Gem untuk memberikan sedikit pencerahan tentang keluarga yang bahagia. Thank you Pak Gem, dan berkati. Gitu. Saya percaya semua kita malam hari ini telah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan lewat ujian penyembahan hadirat Tuhan kiranya ada di setiap keluarga kita. Ya, firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang kita boleh terima malam hari ini. Terima kasih Bro Yusman ya untuk firman Tuhan yang begitu jelas ya. Dan saya pikir tidak usah saya tambahin lagi, hanya untuk saudara supaya jangan salah pengejaran kita. Saudara jangan kejar. Yang namanya bahagia itu jangan dikejar, saudara. Ya, itu bukan tujuan, saudara. Ya, tapi itu dampak. Yang saudara kejar tadi, aku Tuhan, itu yang kita kejar. Ya, kerja keras dan kerja cerdas itu penting. Ya, kerja keras, nanti saudara nggak cerdas, nggak pakai hikmat juga, nanti memulai capek sendiri. Ya, kerja keras, kerja cerdas, yaitu hikmat Tuhan. Ya, kemudian tadi yang ketiga itu apa? Jadi saya, ya masing-masing punya peran, fungsi kayak itu, saudara. Ya, saya percaya mulai dari kepala jadi teladan untuk kita semua. Berfungsi sebagai pria, sebagai kepala keluarga, tadi dikatakan oleh Bro Yusman sebagai imam. Saya percaya itu akan berdampak karena pria adalah kepala sumber, sehingga yang disumerinya pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu saja ya. Jadi jangan kejar, jangan cari bahagia. Bahagia itu otomatis akan jadi bagian kita. Cari di apapun nggak bakal ketemu, saudara. Ya, yang berkati kita semua. Nanti ada hambanya nih Pak Jimmy Triatma, sudah lama saya nggak dengar suaranya. Ya, ya Pak Jimmy bisa tutup dalam doa dan doa berkat. Ya, baik. Yuk kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau kumpulkan kami kembali Tuhan dalam komunitas AMC ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga buat hadirat melalui pujian kami. Dan firman yang kami sudah dengar Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu ingin kami menjadi keluarga yang selalu bahagia, selalu diberkati, bahkan menjadi berkat. Kami sudah mendengar bahwa Tuhan, bahwa kami sangat sekali membutuhkan berkat-Mu, penyertaan-Mu dari awal, dari langkah demi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anak istri kami, bahkan juga untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, buat pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Yusman, Tuhan. Pakai lebih lagi, urapi lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, kerinduan dan impian di hatinya juga Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan. Saya berdoa untuk Pak Daniel sebagai gembala juga, Tuhan urapi, berikan hikmat dari Tuhan untuk pengembalaan di GPPS Agape. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua Tuhan, anak istri kami, dan juga Tuhan semua yang ada dalam hidup kami Tuhan. Tolong supaya kami takut akan Tuhan, supaya kami taat kepada firman-Mu tepat seperti yang Kau katakan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Kami akan mengakhiri hari ini. Kami terima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa Surgawi. Kasih karunia Tuhan Yesus lewat karya salib Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini. Bahkan sampai Maranatha. Sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.